tahun 2021-2020 kita diuji dengan pandemi COVID-19, sehingga dengan kenormalan ini akhirnya kita lebih nyaman dalam belajar. Salah satunya kenormalan ini kita bisa duduk bareng, bisa kumpul bareng, melaksanakan mudah, bisa nongkrong di masjid kita ucapkan terima kasih pertama kepada takmir di sini, para guru kita di sini yang sudah memfasilitasi semangat anak muda dan sekitarnya untuk belajar pada malam ini. Kita ucapkan juga terima kasih kepada teman komunitas penyelenggara yaitu komunitas Kancah Mengaji, jadi sahabat-sahabat pengaji ini, rekan pengaji ini, mudah-mudahan menjadi salah satu inisiator kebaikan di Kota Sumedang dan sekitarnya. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang sudah mensupport program ini sehingga akhirnya terlaksana. Salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman semuanya yang muda, saya suka sekali bicara tentang keajaiban. Kenapa? Karena saya sendiri mengalami hidup itu dari keajaiban. Kenapa disebut keajaiban? Di luar ekspektasi. Mimpi layak kasih kalau dalam bahasa rezeki, dan di dalamnya tidak terduga, di luar ekspektasi, tidak terduga, gak pernah dibayangin, tiba-tiba muncul surprise. Saya sering mengalami itu sejak saya masih kecil sebagai anak seorang tukang pangkas di Aceh yang kalau dapat zakat dari masjid, amplopnya ditulis fakir. Nama ayah saya Abdul Rahman, ditulis Abdul Rahman dan buku fakir. Jadi saking susahnya yang kita sampai harus menerima amplop dengan tulisan fakir. Ya agak sedih saya sebagai anaknya yang menerima amplop dan diberikan orang tua saya dengan tulisan fakir. Harusnya kayak saya order gitu kan, kalau mesti kayak gitu fakir dengan tulisan yang sangat jelas. Tapi walaupun kehidupan kita sendiri secara finansial, kita diberikan keajaiban lain, kebahagiaan dalam rumah tangga yang sangat harmonis. Ayah ibu harmonis dengan anak-anaknya alhamdulillah, sehingga kesan masa kecil itu bukan keprihatinan, kesan masa kecil itu bukan kesulitan, kesan masa kecil itu adalah kenangan yang indah. Sehingga kalau ditanya gimana masa kecilnya, ini adalah sesuatu yang ajaib. Kenapa ajaib? Karena banyak orang yang berpikir kesan indah seperti itu, kenangan indah seperti itu hanya bisa dinikmati oleh orang yang berjuang. Harganya mahal katanya. Bahagia itu modal. Hanya seorang ayah yang sukses secara bisnis, secara karir akan memiliki keluarga yang bahagia katanya. Tapi ayah saya tidak sukses secara bisnis karena bukan pengusaha, tidak juga punya karir karena dia bukan seorang profesional atau employee. Dia hanya seorang self employee sederhana banget sebagai tukang pangkas. Yang kalau banyak kepala yang minta dipotong rambut, alhamdulillah hari itu kita bisa makan jajan martabak. Kalau lagi nggak ada, dan seringnya nggak ada sih, ya udah kita makan aja dengan sayur yang ada di kebun. Enaknya tinggal di kampung emang gitu sih, hidupnya itu lebih terfasilitasi oleh alam, nikmat dari Allah. Kalau di kota, kalau nggak ada uang, nggak bisa pesan makanan online, nggak ada kuota, nggak ada saldo. Kalau di kampung tinggal petik daun singkong,
Saya ngelihat ibu saya nyari bayam liar, nyari kangkung liar di rawa-rawa, sehingga kebutuhan nutrisi tetap tercukupi walaupun kita nggak punya uang. Buat saya itu ajaib. Kenapa ajaib? Karena orang bilang untuk dapat kenangan indah dalam hidup kayak gitu butuh modal. Orang tuanya harus sukses dulu, harus kaya dulu, harus tinggi dulu jabatannya, sehingga baru bisa mendapatkan kehidupan yang layak bersama keluarga. Saya nggak sesukses itu orang tuanya, tapi alhamdulillah merasakan kenangan yang indah di masa kecil. Itu awal dari keajaiban. Nanti muncul lagi keajaiban-keajaiban lain dari keluarga yang tidak punya background agama sama sekali, tapi alhamdulillah entah bagaimana caranya Allah mentakdirkan saya juara musabaqah beberapa kali di tingkat nasional. Itu buat saya keajaiban. Kenapa? Orang saya bukan anak seorang qori, bukan anak seorang ustadz, bukan anak seorang kiai, hanya anak kampung si bolang yang kerjanya main di sawah, main di bukit, main di laut. Tapi memang kita jadi anak yang paling beruntung, belum ada gadget. Tahun berapa itu Ustaz? Adalah pokoknya belum ada gadget. Saya termasuk generasi transmigran dalam teknologi. Kita ngerasain masa tidak ada gadget dan masa ketika ada gadget. Kalau disuruh milih, saya pengen masanya balik lagi ke masa tidak ada gadget. Kalau disuruh milih sebagai transmigran ya, mungkin kalian banyak yang udah natif, yang nggak ngerasain fase masa hidup nggak ada gadget tuh nggak ngerasain, karena anak-anak muda usia 20 tahun kesini kalian nggak bisa memilih, lahir udah ada gadget. Saya beberapa teman-teman yang punya pengalaman hidup di dua masa ini bertransisi, kalau disuruh milih nih, ini kerennya hidup di masa dulu, kalian bayangin aja. Kalau disuruh milih nih, buat saya udah pasti saya memilih hidup di zaman dulu sebelum ada gadget. Itu keren banget kehidupan, indah banget, seru banget. Tapi kita kan tetap mensyukuri apa yang ada ya, bukan mengeluhkan ya. Jadi ya udahlah, ada gadget ya udah pakai. Tapi kangen gitu masa-masa main bola hujan-hujanan, main cari apa tuh yang terbang-terbang teh, bukan belalang, undur-undur, capung, nyari capung. Kalau di Aceh istilahnya ikan laga. Ikan laga itu ikan yang diadu tuh, yang kecil, cupang ya. Nah, ikan cupang dimasukin dalam botol, disimpan di bawah tempat tidur, makin gelap makin bagus warnanya, terus diadu, weh menang. Main kelereng, main kertas gambar, semua mainan tuh bikin sendiri, nggak ada yang beli. Kalau lebaran main meriam-meriam bambu, terus main granat yang dari busi dilubangin, kasih baut, dikasih korek, lempar, duar. Wah, itu indah banget. Sekarang udah jarang ya, kayaknya udah langka banget lah. Itu hal-hal udah termasuk benda langka itu. Jadi kalau ada kolektor yang menyimpan itu, harganya udah mahal sekarang. Dengan kondisi hidup saya seperti itu, anak kampung banget, alhamdulillah dikasih kesempatan untuk bisa juara musabaqah beberapa kali, mulai dari kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, dan beberapa daerah di Indonesia. Itu keajaiban. Nanti baru kita bahas gimana cara mencipta keajaiban itu ya. Terus keajaiban lain untuk orang yang nggak pintar kayak saya di sekolah, bisa sekolah di Mesir, itu keajaiban. Tapi saya punya keyakinan nggak ada orang yang nggak pintar. Apalagi setelah saya sekarang bikin sekolah gratis, namanya Sekolah Rimba Indonesia. Itu sekolah SD berbasis alam, 9 hektar luasnya, fasilitasnya lengkap, ada stable berkuda sendiri, ada farming, ada kolam renang, segala macam, tapi gratis. Dan gratisnya bukan untuk yang nggak mampu aja, yang mampu juga gratis. Jadi orang tua yang pakai mobil, yang jalan kaki sama gratis. Karena konsepnya bukan sekolah untuk duafa, bukan. Sekolah yang trennya pengen, ya namanya sekolah itu gratis. Pengen bikin tren masa kejayaan Islam di Andalusia dan di Baghdad, di mana sekolah itu harusnya gratis. Tapi walaupun gratis, gurunya harus dihargai lebih. Jangan mentang-mentang gratis, gurunya yang dikorbanin. Jadi gurunya minimal di atas UMR, nggak boleh sama dengan UMR.
minimal di atas UMR, idealnya 3 kali lipat UMR. Karena profesi guru itu profesi yang paling berharga. Sekarang masa profesi guru kalah sama profesi content creator, kalah sama profesi copywriter, kalah sama profesi editor. Ya, kan itu profesi yang sekarang lagi ngehit tuh. Anak-anak muda pada jadi content creator, bahkan jadi live TikTok. Itu kan ada semacam talentnya kan, yang live-nya tuh 24 jam di TikTok, itu dibayar loh, dan lumayan tuh. Kalau ada yang mau nanti silakan. Jadi talent live TikTok. Sementara guru yang jauh lebih berharga, karena guru ini adalah rahimnya peradaban. Dari mereka lahir para pendidik, para pemimpin masa depan, nggak dihargai. Jadi buat kita nggak kayak gitu, konsepnya nggak kayak gitu. Muridnya gratis, gurunya dihargai, bebannya ditanggung sama yayasan atau apapun itu nama organisasinya, sekolah. Sehingga saya punya keyakinan nggak ada anak yang nggak pintar, semuanya pintar, cuma pintarnya beda-beda. Makanya konsep pendidikan standarisasi saya kurang setuju. Alhamdulillah sekarang kan kita udah mulai berubah nih pola pendidikan kita di Indonesia. Udah mulai belajar dari Finlandia, belajar dari Kanada, dari New Zealand, dari Jepang. Jadi tidak ada standarisasi. Saya dulu stres kalau disuruh belajar misalnya kayak, kalau matematika sih saya suka ya. Yang saya waktu itu agak-agak stres tuh belajar kimia. Itu kalau udah rumus-rumus kimia tuh pusing, ini buat apa sih belajar ini? Kalau matematika buat saya tuh kayak games, kayak puzzle gitu. Kalau kimia buat saya kayak, ini apa sih gitu. Kan masing-masing orang punya taste, punya apa yang dia suka dan gak suka. Tapi saya bukan orang yang muncul di sekolah, bukan yang pintar banget, yang ranking 1. Dengan keterbatasan yang seada-adanya ini, kok bisa kuliah di Mesir, beasiswa, berangkat sendiri, pulang bertiga. Teman-teman saya anak orang kaya, berangkat sendiri, pulang masih sendiri. Saya anak orang miskin, berangkat sendiri, pulang bertiga. Soalnya gimana nggak ajaib? Ya. Anak pengusaha sekolah di Mesir, anak pejabat sekolah di Mesir, anak beasiswa yang karena pintar beasiswa ke Mesir, berangkat sendiri, pulang masih sendiri. Saya yang nggak pintar, bukan anak pengusaha, bukan anak pejabat, yang berjuang banget untuk sampai ke Mesir, berangkat sendiri, pulang bertiga, bawa istri dan anak, menikah di Masjidil Haram. Coba orang miskin anak tukang pangkas menikah di Masjidil Haram. Dan waktu mau menikah, qadarullah dapat jatah kuota calon mertua saya pas berangkat haji. Kok bertepatan waktunya? Mertua saya orang Tuban. Waktu itu dari Tuban berangkat haji. Di waktu yang sama saya pun jadi petugas haji dari Mesir. Allah udah ngatur timingnya. Dan pas sampai di Mekah, di antara satu kloter Jawa Timur, Tuban, cuman bis mertua saya yang nyasar. Kan ada beberapa rombongan bis tuh, yang nyasar cuman bis mertua saya. Yang lain semuanya sampai di penginapan, mertua saya nyasar. Akhirnya dia nelpon saya, saat itulah saya tunjukkan heroisme saya. Menantu idaman. Langsung mertua saya pas saya ketemu sama dia, oh ini menantu saya kuliah di Mesir. Satu bis tuh heboh, akhirnya semuanya minta ditemenin, dibimbing. Pembimbingnya malah jadi santai, gara-gara mereka minta dibimbing oleh saya. Gimana saya nemukan bis itu? Keajaiban juga. Karena saya nggak tahu di mana lokasinya. Saya bilang, siap. Saya manggilnya Abah. Siap Abah, ntar saya cariin. Nyari, asal aja nyarinya, nemu. Setelah di Mesir, lulus kuliah, pulang ke Indonesia, netap di Tuban 6 bulan. Saya bikin sekolah di Tuban, SD juga. Dari dulu memang senang bikin pergerakan ya. Bikin sekolah di Tuban, SD namanya Sekolah Al-Huda. Sekarang jadi sekolah terbesar di Tuban. Punya mantan Bupati Tuban. Dulu beliau belum jadi bupati, masih pengusaha batubara, Pak Huda. Beliau pengen bikin sekolah untuk anaknya. Beliau bilang, minta tolong saya, bisa nggak? Ya udah, saya konsep sekolah Islam unggul. Akhirnya jadilah Sekolah Al-Huda. Sekarang udah sampai SMA. 6 bulan di Tuban. Istri saya kayak punya cita-cita pengen pengen ngadu nasib dengan merantau lagi nih, nggak mau cuman di rumah, pengen merantau.
Tiba-tiba dia dapat panggilan ngajar bahasa Arab di Bandung. Nggak punya siapa-siapa di Bandung, nggak kenal siapa-siapa, nggak punya siapa-siapa, pokoknya berangkat aja. Modalnya siapa? Modalnya istri saya ngajar bahasa Arab di Al Imarat, ada lembaga bahasa Arab di sana. Istri saya karena juga belajar di Mesir, dia yang diminta untuk ngajar bahasa Arab. Saya ngelamar jadi admin aja nggak diterima. Ngelamar jadi admin, bukan jadi dosen ya, bukan jadi guru di situ, ditolak. Agak-agak mirip cerita saya sama Ustaz Abdul Somad. Ngelamar jadi guru, nggak jadi dosen, ditolak semua. Setelah beberapa lama, tempat yang kita lamar dulu malah minta kita ngisi kajian di situ. Saya bilang kalian nggak salah. Dulu masih ada loh map saya di situ. Ngelamar jadi ustadz, jadi guru, ditolak, se-Bandung Raya nolak. Saya pakai motor yang dimodali mertua saya, motor Shogun yang lama banget, keliling Bandung, taruh proposal jadi guru. Semuanya alasannya mirip, lebih banyak murid daripada guru, jadi kita belum bisa nerima. Sehingga singkat cerita, karena saya nggak bisa ngajar, ya udah saya bikin kerjaan sendiri. Saya nerjemahin buku bahasa Arab, diterjemahin ke bahasa Indonesia, lalu ke penerbit. Lama-lama saya pikir, ngapain saya nerjemahin, kenapa nggak nulis sendiri aja. Akhirnya saya mulai nulis sendiri. Setelah nulis saya tawarkan ke penerbit, mereka nerima, tetapi kurang menghargai. Royaltinya penulis itu rendah sekali diberikan oleh penerbit, apalagi penulis awal, penulis pemula, belum profesional. Udah gitu dibayarnya per 6 bulan. Bukan saya perhitungan, tapi saya butuh untuk nafkahi keluarga. Anak saya masih bayi, butuh susu segala macam, kontrakan setiap 6 bulan sekali harus bayar. Nggak bisa 6 bulan mereka bayar dan angkanya nggak masuk. Karena penerbit rata-rata kayak gitu, ya udah saya bilang, ya udah saya terbitin sendiri deh. Terbitin sendiri, cetak sendiri, walaupun nggak punya modal, tapi punya semangat, komunikasi yang baik, amanah, janji ditepati, akhirnya bisa menerbitkan pertama 3.000 eksemplar. Dari 3.000 eksemplar naik 5.000, 5.000 naik 10.000. Jual sendiri, kalau ada pameran buka stand sendiri, yang jadi salesnya kita juga, di X bannernya mukanya muka saya juga. Nyusun buku sendiri yang dibikin kayak muter-muter gitu, kayak twist gitu kan. Awal-awal alhamdulillah lewat usaha penerbitan buku jadi merambah, bikin usaha jual pulsa. Dulu kan pulsa masih di warung-warung. Alhamdulillah saya punya 60 cabang pulsa di Bandung. Saya naruh di warung-warung, nanti pas sorenya ada tim saya yang ngambil, ngumpulin. Paginya naruh lagi, ngumpulin lagi. Alhamdulillah dari pulsa mulai main di mobil, jual beli mobil bekas. Beli mobil, terutama mobil-mobil carry yang Adi Putro, yang kayak gitu-gitu kan bagus tuh buat kolektor ya. Ngambil di kampung-kampung, orang-orang kampung kan nggak tahu harga mobil yang kayak gitu, ternyata di kota mahal. Beli di kampung, diperbaiki dikit, jagain originalitasnya, jual lumayan. Dari mobil-mobil yang harganya 30 juta naik 50 juta, 80 juta, seterusnya. Lalu main properti, bukan bikin perumahan sih, beli satu properti, benerin, jual lagi. Kok bisa dari nol banget? Itu semuanya keajaiban. Bukan saya hebat, bukan saya tahu caranya, bukan saya udah emang pengusaha enggak sama sekali. Itu semuanya keajaiban. Yang saya mau cerita, sampai sekarang kemudian saya bikin dakwah. Saya nggak suka dakwah ceramah doang, tuh nggak suka. Karena buat saya dakwah itu bukan cuma ceramah, membuat program perubahan, harus sustain, berkelanjutan. Ceramah cuma salah satu instrumen dalam dakwah. Tapi dakwah sebenarnya adalah programming dalam merubah masyarakat. Jadi seorang dai buat saya, dia adalah seorang social engineer. Dai itu social engineer, insinyur sosial yang bisa merubah keadaan masyarakat, change maker. Sehingga akhirnya 2015 saya bikinlah sebuah dakwah membuat tren, yaitu tren hijrah. Ini untuk pertama kayaknya di Indonesia ada dakwah dengan metodologi tren. Belum ada dakwah metodologi tren. Kita bikin tren, karena saya nggak bisa bikin pesantren, saya bikin tren. Akhirnya dengan tren berkembang, muncul sosial media. Nggak pernah saya kolaborasi dengan artis supaya gede sosial media, nggak pernah waktu itu. Natural aja, tiba-tiba udah 1 juta follower, 2 juta follower, dan seterusnya. Itu keajaiban.
Sampai kemudian karena udah ada movement, udah ada gerakan pemuda hijrah, kita cari tanah untuk bikin area untuk anak muda belajar, namanya youth space. Targetnya cuma 2000 meter, tapi dapatnya 9 hektar. Itu keajaiban. Dari targetnya 2000 meter, dapatnya 9 hektar. Dan itu bukan wakaf. 9 hektar itu bukan pemberian orang. Kita bisa menyicil, beli pelan-pelan sampai akhirnya bisa lunas. Itu tuh keajaiban dari Allah. Kemudian anak saya yang ketiga, harus ngitung dulu. Anak saya yang ketiga mau masuk SD nih. Saya bingung bikin apa, mau masuk SD mana yang bagus ya? Karena saya cukup idealis tentang pendidikan anak. Salah satu benchmark saya itu adalah International Green School yang ada di Bali, punya bule dan harganya mahal banget, berbasis alam. Ya udah, saya pikir ya udah bikin sendiri aja deh. Mumpung ada kawasan 9 hektar, bikin sekolah sendiri. Tapi saya nggak mau bikin sekolah yang kayak yang bikin bule yang mahal. Saya pengen yang gratis tapi kualitasnya sama. Bangunannya bangunan yang sustain, bambu, kemudian konsepnya alam, belajarnya kurikulumnya 30% Diknas, 70% bikin sendiri. Kalau mereka masing-masing anak dikasih coupling farming, kalau udah panen stroberi bawa pulang ke rumah kasih hadiah stroberi buat ibunya, telur kampung, macam-macam. Itu keajaiban semua. Jadi apa yang saya alamin dalam hidup saya, terutama tentang masalah jodoh, itu adalah keajaiban. Karena saya bukan tipe istri saya. 5 hal yang istri dari hindari dari calon suaminya, 5-5-nya ada di saya. Komplit. Dia paling satu, nggak mau orang seberang, orang Sumatera. Bukan masalah suku, bukan, lebih ke karakter ya. Kita orang Sumatera ini kan apa adanya kalau ngomong. Kalau orang Jawa kan santun, dia menjaga, nggak boleh semuanya diomongin. Kalau orang Sumatera kalau udah diomongin udah selesai, nggak hard feeling, tapi masing-masing ada sisi positifnya lah. Kita nggak menjudge ya, hanya mencari sisi positif. Cuman dia bilang kayaknya nggak mau yang Sumatera. Kedua, nggak mau yang brewok. Masa saya harus cukur semua dulu biar dia mau. Yang ketiga, nggak mau yang pengennya yang kulitnya agak bening, yang putih. Saya kan bold banget. Yang eksotis ya, bukan bold, eksotis. Yang keempat, nggak mau ustadz. Yang kelima apa ya satu lagi? Nggak mau lebih muda. 5-5-nya ada di saya. Sehingga pas saya datang, ya Allah, jangan yang itu, jangan yang itu. Saya, ya Allah, yang itu please. Jadi bab jodoh juga adalah keajaiban. Jadi hidup saya rasain bukan karena saya, bukan karena orang tua, bukan karena modal materi, enggak sama sekali. Semuanya adalah keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah. Maka kenapa saya suka bicara tentang keajaiban? Karena saya sendiri adalah orang yang selalu merasakan keajaiban dalam hidup sampai hari ini. Pertanyaannya, gimana cara kita memunculkan, menghadirkan keajaiban dalam hidup kita? Dalam segala masalah hidup kita. Masalah karir, kita berharap ada keajaiban. Keajaiban ini artinya sesuatu yang di luar ekspektasi kita ya. Karena sesuatu yang kita bisa bayangin itu nggak ajaib. Maka nggak perlu diobrolin, udah jalanin aja. Kenapa saya pengen ngobrolin ini? Karena saya pengen kalian bermimpilah setinggi mungkin, sejauh mungkin, sebesar mungkin, yang kalian sendiri kayak nggak kebayang gimana mewujudkan mimpi itu. Tapi andalkanlah langit, jangan cuma mengandalkan bumi. Ini bahasa sastra.